Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi kelas 7, materi matematika, yaitu tentang perbandingan. Oke, kita lihat pertama adalah tentang pengertian perbandingan. Perbandingan dua besaran A dan B yang memiliki satuan yang sama dinyatakan dengan A titik 2B atau A per B. Nah, A banding B ya, jadi bacanya itu titik 2 ini atau per ini kita baca dengan berbanding. Jadi A banding B atau A banding B yang dituliskan dalam bentuk per seperti ini ya. Oke, supaya kalian lebih paham bagaimana cara menuliskan perbandingan dari dua besaran yang memiliki satuan yang sama, kita langsung lihat untuk contoh soalnya. Soal yang pertama, katanya tinggi badan Intan adalah 150 cm, sedangkan tinggi badan Nina adalah 165 cm. Tentukan perbandingan A. Tinggi badan Intan terhadap tinggi badan Nina, B. Tinggi badan Nina terhadap tinggi badan Intan. Nah, di sini kita lihat, kita akan membuat perbandingan tinggi badan antara dua orang ini ya, yang memiliki tinggi badan Intan 150 dan Nina 165. Oke, kita jawab dulu untuk yang A, perbandingan tinggi badan Intan terhadap Nina. Jadi, karena yang ditanyakan di sini adalah perbandingan tinggi badan Intan terhadap Nina, jadi kita tulis dulu tinggi badan Intan dulu ya. Tinggi badan Intan di sini adalah 150 cm, satuannya sudah sama ya. Kemudian kita bandingkan dengan tinggi badan Nina, yaitu sebesar 160 cm. Ingat, perbandingan di dalam matematika itu harus merupakan bilangan bulat dan bentuknya sudah paling sederhana. Jadi 150 berbanding 165 ini masih bisa kita sederhanakan. Maksudnya sederhana itu artinya adalah yang bilangannya paling sederhana dan paling kecil yang tidak bisa dibagi lagi angka tersebut dengan bilangan yang sama gitu ya. Jadi kalau 150 dengan 165 ini kalau kita perhatikan itu bisa sama-sama kita bagi dengan 5. Jadi 150 ini bisa kita bagi 5, kita dapatkan 30, 165 ini kita bagi 5, dapatnya itu adalah 33. Nah, setelah kita dapatkan hasil baginya tadi, ternyata 30 banding 33 masih bisa kita sederhanakan lagi, artinya masih bisa kita kecilkan angkanya lagi, yaitu sama-sama kita bagi dengan 3. Ya kan, 30 bisa bagi 3, hasilnya adalah 10, 33 bisa kita bagi 3, hasilnya adalah 11, maka perbandingan tinggi badan Intan terhadap Nina adalah 10 banding 11. Nah, 10 banding 11 ini sudah merupakan bilangan bulat ya, dan bentuknya sudah paling sederhana karena tidak bisa dibagi lagi dengan angka yang sama. Karena 10 bisanya dibagi oleh 2, 5 gitu ya, dan 10 sendiri. Begitu juga dengan 11 ya, hanya bisa dibagi oleh 11. Nah, gitu. Jadi tidak bisa disederhanakan lagi angkanya atau dikecilkan lagi angkanya. Oke. Berikutnya yang B, perbandingan tinggi badan Nina terhadap Intan. Nah, jadi Nina dulu, baru kita tuliskan Intan ya, karena yang ditanyakan adalah tinggi badan Nina terhadap Intan. Nah, Nina kita cek sini 165, Intan 150, kita kecilkan dulu, sama-sama kita bagi 5 tadi ya, 165 kita bagi 5, kita dapatkan 33. 150 kita bagi 5 kita dapatkan 30, ternyata masih bisa kita sederhanakan lagi, sama-sama bagi 3, yaitu 33 bagi 3 adalah 11, 30 bagi 3 adalah 10, maka perbandingan tinggi badan Nina terhadap Intan adalah 11 banding 10. Oke, supaya kalian lebih paham lagi, kita lihat lagi untuk contoh soal yang berikutnya. Contoh soal yang kedua. Oke, contoh soal yang kedua, gaji istri adalah 2.250.000 per bulan, sedangkan gaji suami adalah 250.000 lebih banyak daripada gaji istri. Tentukan perbandingan A. Gaji istri terhadap gaji suami, B. Gaji suami terhadap gaji istri. Oke, kita buat dulu yang diketahui di sini ada gaji istri katanya 2.250.000 per bulan. Sedangkan gaji suami itu 250 lebih banyak daripada gaji istri.
Jadi kalau gaji istrinya adalah 2.250.000, maka gaji suami akan menjadi 2.250.000, kita tambahkan dengan 250 ya. Karena gaji suami 250 lebih banyak daripada gaji istri. Oke, kita jumlahkan. Kita dapatkan 2.500.000 untuk gaji suami. Sekarang kita jawab untuk yang A. Perbandingan gaji istri terhadap gaji suami. Kita tulis dulu gaji istrinya, karena yang ditanyakan adalah perbandingan gaji istri terhadap gaji suami. Jadi tulis dulu gaji istrinya berapa? 2.250.000 berbanding gaji suaminya 2.500.000. Nah, untuk menyederhanakan angkanya atau perbandingannya menjadi bilangan bulat dan sederhana, karena ini ada 0 ya, jadi kita bisa langsung coret nolnya. Coba kalau di sini kita hitung nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Kalau di sini nolnya ada 5. Jadi kita coret dengan jumlah 0 terkecil ya, karena nolnya 4, berarti sama-sama kita coret nolnya 4. Jadi kita coret nolnya 4, di sini kita coret nolnya 4 juga. Jadi kita dapatkan 225 sudah kita coret nolnya 4, 2.250.000 kita coret nolnya 4 kan yang tinggal 225 ya, berbanding. Nah, yang di sini 2.500.000 sudah kita coret nolnya juga 4, sebanyak 0 yang tadi ya, yang paling sedikit tadi, kita dapatkan 250. Nah, 225 dan 250 itu kan masih bisa kita sederhanakan lagi ya angkanya, masih bisa kita kecilkan lagi, yaitu sama-sama kita bagi dengan 25. 225 bagi 5, kita dapatkan hasilnya adalah 9. Kemudian 250 kita bagi 25, hasilnya adalah 10. Maka perbandingan gaji istri terhadap gaji suami itu adalah 9 banding 10. Oke, kita coba lagi yang B. Perbandingan gaji suami terhadap gaji istri. Nah, kita tulis dulu karena yang ditanyakan adalah perbandingan gaji suaminya. Kita tulis dulu gaji suaminya tadi 2.500.000 dan gaji istrinya 2.250.000. Oke, kita coret lagi nolnya tadi ya. Ini ada nolnya 5, di sini nolnya 4. Nah, jadi kita coret jumlah nol berdasarkan nol yang paling sedikit 4. Jadi sama-sama dicoret 4 nolnya. Oke, kita coret 4 nolnya, ini juga dicoret 4 nol. Yang tinggal 250, ini yang tinggal adalah 225. Masih bisa kita kecilkan juga ya. Yaitu sama-sama bagi 25, 10. Nah, ini sama-sama bagi 225, yaitu 9. Maka perbandingan gaji suami terhadap gaji istri itu adalah 10 banding 9. Nah, bagaimana sahabat Excellent? Gampang ya. Nah, sekarang kita lihat lagi untuk contoh soal yang ketiga. Soal yang ketiga, tinggi sebuah segitiga adalah 9 cm, sedangkan alasnya 6 cm lebih panjang daripada tingginya. Alasnya 6 cm lebih panjang daripada tingginya. Tentukan perbandingan A. Tinggi segitiga terhadap alasnya, B. Alas segitiga terhadap tingginya. Oke, kita buat dulu yang diketahui. Tinggi segitiga yaitu 9 cm. Kemudian alasnya 6 cm lebih panjang dari tingginya. Nah, kalau 6 cm lebih panjang dari tingginya, itu artinya alasnya akan sama dengan 9 cm ditambahkan dengan 6 cm ya. Karena katanya alasnya 6 cm lebih panjang. Sama juga dengan 15 cm. Oke, kita jawab untuk yang A. Perbandingan tinggi segitiga terhadap alasnya. Nah, perbandingan tinggi terhadap alas berarti tingginya kita tulis dulu. Tingginya adalah 9. Alasnya adalah 15. Nah, kira-kira bentuk perbandingannya apakah masih bisa kita sederhanakan? Bisa ya, sama-sama kita bagi 3. 9 bagi 3 adalah 3, 15 bagi 3 adalah 5. Maka perbandingan tinggi segitiga terhadap alasnya adalah 3 banding 5. Oke, yang B gampang ya. Perbandingan alas segitiga terhadap tingginya. Nah, alas dulu baru tinggi. Kita tulis ya. Alasnya adalah 15, tingginya adalah 9. Sama-sama kita bagi 5, yaitu 3 dan 3 dan, nah ini bukan 3 dan 5 ya, terbalik ya. Jadi seharusnya 5 banding 3. Oke, rawat ya. Seharusnya 5 banding 3. Karena 15 kita bagi 5, hasilnya bagi 3, hasilnya adalah 5. 9 bagi 3, hasilnya adalah 3. Jadi untuk perbandingan alas segitiga terhadap tingginya itu adalah 5 banding 3. Oke, supaya kalian lebih paham, kita lihat lagi untuk contoh soal yang terakhir. Nah, soal yang terakhir, perbandingan panjang sisi dua persegi adalah 5 banding 6. Jika luas perseginya sebesar 1296 cm², tentukan A. Luas persegi yang kecil
Dan B, panjang masing-masing sisi kedua persegi tersebut. Oke, kita jawab dulu. Di sini diketahui katanya perbandingan sisi ya, dua perseginya 5:6, luas perseginya ini diketahui luas persegi yang besar ya, luas persegi besarnya adalah 1296. Kayak kita tuliskan ya, luas persegi besarnya 1296. Nah, dari luas persegi yang diketahui tadi, kita bisa menentukan panjang sisi untuk persegi yang besarnya, karena kan luasnya diketahui. Nah, untuk menentukan panjang sisi dari persegi besarnya, kalian cukup akarkan luasnya. Ingat lagi rumus luas. Nah, luas itu kan sama dengan S kuadrat ya, atau sisi kali sisi. Atau boleh kalau L sama dengan atau luas sama dengan sisi yang dikuadratkan, maka boleh juga kita tuliskan sisi yang dikuadratkan akan sama dengan L. Maka untuk menentukan panjang sisi saja, jika luasnya diketahui ya, tinggal kita akarkan saja luasnya ya. Oke, jadi kita tarik akarnya 1296 itu adalah 36 akarnya. Nah, jadi kita dapatkan panjang sisi persegi yang besar itu adalah 36. Nah, sekarang kita ingin menentukan luas persegi yang kecil lagi. Bagaimana cara menentukan luas persegi yang kecil? Untuk menentukan luas persegi yang kecil, tentu saja kita harus mencari terlebih dahulu panjang sisi persegi yang kecil. Nah, bagaimana cara mencarinya? Kita buat dulu ini perbandingannya tadi. Sisi persegi yang kecil berbanding sisi persegi yang besar itu adalah 5:6. Nah, dari mana kita tahu 5 ini adalah untuk perbandingan sisi kecilnya, 6 ini adalah perbandingan sisi besarnya dari angkanya ya. Kalau angkanya lebih besar ya, tentu kan itu untuk yang sisi persegi yang lebih besar juga. Kalau angkanya kecil ya tentu saja itu untuk perbandingan sisi dari persegi yang kecil juga ya kan. Nah, tadi kita sudah dapatkan panjang sisi persegi yang besarnya 36. Nah, ya kan sudah dapat 36. Coba perhatikan caranya. 6 ketiga 6 ini tentu saja kan kita kali 6 ya kan. 6 ketiga 6 kan kita kali 6. Kalau sebelahnya kali 6 tentu 5 ini harus kali 6 juga. Nah, 5 kali 6 kita dapatkan 30. Jadi panjang sisi persegi besarnya adalah 36, maka panjang sisi persegi yang kecilnya adalah 30. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita jawab pertanyaannya. Luas persegi yang kecil. Ingat lagi rumus luas adalah S kuadrat atau sisi kali sisi. Karena panjang sisi untuk yang kecil tadi adalah 30, maka 30 kali 30 jawabannya adalah 900. Nah, kemudian panjang masing-masing sisi kedua persegi tersebut. Nah, tadi udah dapat ya. Sisi kecil, untuk persegi kecil 30 cm. Ini satuannya cm ya, 30 cm. Dan sisi untuk persegi yang besar adalah 36 cm. Nah, bagaimana sahabat Excellent? Semoga dari 4 contoh soal tadi kalian bisa paham tentang konsep perbandingan dan bisa mengerjakan soal-soal yang sejenis tentunya. Semakin sering latihan, kita akan terbiasa dengan soal tersebut dan akan lebih mudah paham. Dan ketika menemukan soal yang sama, kita akan lebih mudah untuk mengerjakannya. Ingat, bisa karena terbiasa dan harus ingat atau paham juga untuk konsepnya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.